Baik, selamat sore Bapak. Perkenalkan, nama saya Maximilian Roga. Saya dari kelas Sosiologi kelas C semester 6. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil ringkasan review pendidikan anti korupsi yang ke-9 yang berjudul Korupsi, Ideologi, dan Populisme. Oke, saya akan lanjutkan ke yang pertama, yaitu korupsi politik dan masalah valensi. Oke. Bab ini menghubungkan literatur tentang korupsi politik dengan literatur tentang valensi masalah. Ini akan membahas bagaimana literatur sebelumnya atau yang dapat dicari untuk memahami konsekuensi dari korupsi politik serta alasan anak laki-laki untuk difusi di berbagai negara, sambil membuang dengan sedikit pengecualian faktor-faktor yang dapat menjelaskan mengapa aktor politik dapat memiliki ekstensi intensif untuk berkampanye. Dengan demikian, kemungkinan untuk menyelidiki hasil pilihan untuk berinvestasi dalam kerangka yang disediakan oleh masalah valensi literatur membantu mengisi celah ini. Korupsi kejujuran adalah contoh khas dari masalah valensi non-kebijakan, yang kemudian akan menyoroti bagaimana jenis masalah valensi yang disebutkan di atas bersama dengan masalah kebijakan posisi dapat dilihat dari dianalisisnya kerangka teoritis yang umum yang dapat membedakan pula kemungkinan gerakan kampanye yang tersedia untuk aktor politik atau kandidat dan atau parakitan menurut dua kriteria sederhana. Oke. Saya akan lanjutkan ke yang opsi 1, yaitu kepentingan yang tumbuh dalam korupsi. Sejak pertengahan 1990-an dari organisasi internasional terkemuka seperti EU dan OECD hingga media internasional dan masing-masing pemerintah, sebuah topik korupsi telah menjadi hampir di mana-mana di lingkungan kebijakan. Perdebatan itu tentang korupsi yang tidak hanya terjadi di ranah publik, tetapi bagaimana pernah karena juga perhatian akademis terhadapnya telah berkembang pesat pada tahun ini. Ini juga menjadi jelas dalam melakukan pemeriksaan bibliometrik yang sederhana pula. Akhirnya, korupsi memiliki kemungkinan dampak pada pemilihan suara warganet (ZENS), yang menurut teori demokrasi merupakan salah satu mekanisme kunci lewat warga negara yang dapat memerangi perilaku elit korup yang adalah pilihan elektoral. Mengingat korupsi yang merajalela di antara para petahta, atau jika korupsi memindai istirahat sebelum pemilihan, pemilih yang mengerti biaya korupsi harus berbalik melawan pemerintah demi pemerintahan yang lebih bersih, penantang, dan usir para bajingan, seperti yang dicontohkan dalam Caron dan Bugelholm di tahun 2016. Menghukum politisi dan hubungan yang terlibat dalam skandal korupsi pada tahun 2019 menurut Kark, sementara korupsi tuduhan tampaknya merugikan prospek elektoral dari tersangka politik. Namun di sana ada pengecualian untuk aturan ini karena masih banyak pemilih yang tersisa setia pada pesta pilihan mereka. Misalnya studi empiris terbaru yang juga menunjukkan bahwa mekanisme akuntabilitas kurang menentukan. Dampaknya karena pejabat yang korup dalam banyak kasus dipilih kembali atau dihukum hanya sedikit oleh para pemilih. Oke, baik. Itu merupakan opsi 1, yaitu kepentingan yang tumbuh dalam korupsi. Saya akan lanjut ke yang kedua, yaitu opsi yang kedua, yaitu memonetisasi korupsi. Oke. Seperti yang baru saja kita lihat, topik korupsi telah melahirkan banyak sekali sastra, baik di dalam maupun di luar bidang akademik. Namun, dengan jumlah yang sangat sedikit, pengecualian menganalisis alasan yang bisa menjelaskan mengapa aktor politik mungkin memiliki insentif untuk kampanye tentang masalah korupsi politik yang belum tentu menerima perhatian serupa. Ini mengherankan karena banyak parpol baru yang menghubungkan atau mengungguli pembentukan politik di masa lalu secara mencolok, termasuk politik korupsi. Misalnya,
Bagolholm dan Caron di tahun 2014 yang telah ditunjukkan dalam penelitian yang mencakup Barat dan negara-negara Eropa Timur yang baru melakukan politik parpol korupsi dan lebih dulu berhasil daripada partai baru yang tidak sah. Tingkat korupsi yang tinggi atau korelasi keseluruhan antara dua ukuran kepastian signifikan tetapi tidak kuat dan juga tidak mengesankan, yaitu sebagai tingkat korupsi di negara tahun-tahunan tertentu yang dianggap menurun menurut CPI. Begitu juga korupsi. Salah satu alasan perusahaan terbatas ini merupakan relasi yang tingkat keletakan yang berbeda dari dua variabel. CPI adalah ukuran yang relatif stabil dari waktu ke waktu di setiap negara, bertentangan dengan apa yang terjadi dengan penekanan pada korupsi oleh partai. Misalnya di file kasus CPI, korelasi intrakelas dengan penekanan pada korupsi oleh korupsi partai. Misalnya file korupsi dan juga dalam dalam variabel CPI, karena hampir 94% dari keseluruhan variansi dalam CPI dijelaskan dalam perbedaan antara negara saja. Oke, baik, itu merupakan opsi kedua, yaitu memolitisasi korupsi. Oke, saya akan membahas ke pembahasan yang kedua, yaitu insentif ideologi untuk kampanye tentang masalah korupsi dalam hal kasus dua pihak. Baik, yang pertama yaitu menyajikan model teoritis yang digunakan untuk mengidentifikasi hubungan-hubungan antara posisi ideologis dan insentif partai untuk kampanye tentang korupsi politik. Titik awalnya adalah pengenalan kampanye valensi itu. Seperti yang terjadi untuk semua gerakan kampanye itu salah pada satu pihak yang dapat memutuskan untuk mengadopsi mahal suatu yang karena finansial dan sumber daya manusia yang harusnya digunakan untuk menunjukkan partai itu sendiri, dan juga manfaat untuk menunjukkan kegagalan lawan pada nilai-nilai bersama. Kemudian sebagai sebuah pendekatan dan pesan yang komprehensif harus dibawa ke perhatian pemilih, sumber daya partai yang terbatas untuk kampanye valensi yang juga harus dialokasikan dengan cermat untuk mendapatkan hasil yang paling bermanfaat dari mereka. Keputusan ini mungkin bergantung pada berbagai faktor yang terkait karakteristik pemilu saat ini. Namun itu bisa didekati secara sistematis jika kondisi umum dapat dipertimbangkan secara teratur dan juga mendorong pihak untuk menekankan atau mengabaikan kampanye valensi dalam hubungannya. Dalam hal ini berfokus pada konsekuensi bahwa perubahan dalam hubungan 5 lokasi ideologis partai dapat mempengaruhi keputusan suatu partai yang juga dapat mengadopsi kampanye valensi berdasarkan korupsi politik dalam sistem dua partai yang kemudian akan memfokuskan analisis pada Amerika Serikat yang mana mewakili sebagian besar dari sistem dua partai yang murni. Kemudian kita akan bergeser ke perhatian ke Italia dan Jepang. Meskipun dua yang terakhir ini di demokrasi tidak dapat dianggap sebagai sistem kedua partai, mereka juga masih menjadi sebuah penetapan dengan beberapa peringatan yang disorot di bawah melalui kerangka teoritis yang dibahas dalam bab ini. Oke. Saya akan lanjutkan ke opsi 1, yaitu 100 telinga dari politik korupsi dan penekanan politik di Amerika. Di bagian sebelumnya telah mempertimbangkan sistem dua partai untuk mengidentifikasi yang mana kondisi ideologis dapat mengubah insentif partai untuk berinvestasi dalam kampanye menangani masalah korupsi yang juga dapat mempengaruhi karunia valensi. Secara khusus dari persamaan empiris, hipnotis berikutnya yang dapat diuji secara resmi dapat diturunkan. Hipotesis tekanan spasial dalam sistem dua pihak, insentif pihak untuk bersaing pada masalah valensi non-kebijakan seperti korupsi, sistem dua partai yang tumbuh secara proporsional dengan jarak timbal balik yang dapat memisahkan dari pihak lain. Pada bagian ini akan mulai menilai kekuatan empiris yang juga merupakan file hipotesis di atas dengan terlebih dahulu berfokus pada sistem dua partai yang murni, yaitu Amerika Serikat. Prosedur pengkodean yang digunakan dalam dataset CMP melibatkan penyortiran semua ekspresi yang bermakna secara politis dalam manifesto masing-masing
partai ke dalam kelompok, kategori, atau kesejahteraan pertahanan, hukum, dan keterlibatan, dan lain-lain. Dan kemudian mengambil file presentasi di setiap kategori sebagai ukuran prioritas partai. Oke. Di dalam hal ini tidak ada perbedaan yang dibuat antara ideologis partai dan plat partai. Artinya, manifesto partai diambil untuk mewakili partai itu seperti preferensi yang benar yang akan diterapkan secara tepat setelah memenangkan pemilihan. Untuk selanjutnya saya akan memberikan label pada variabel ini yang merupakan tekanan spasial. Kemudian diberikan distribusi miring dari ukuran yang diperkirakan. Kemudian mengambil log untuk menormalkan ukuran dan memberi label rata-rata tekanan spasial yang adalah 2,92 dengan defisiasi standar. Kemudian kita beralih ke analisis statistik. Korupsi variabel dependen terdiri dari dua data response, pecahan yang dibatasi antara 0, satu pihak, dan seluruh manifesto yang dikhususkan untuk tema. Dalam kondisi ini, model linear standar mungkin tidak menyediakan gambar atau pressure, khususnya jika korupsi tergantung pada tekanan spasial, seperti SP hipotesis yang menunjukkan hubungannya harus dibatasi jika tidak korupsi pada akhirnya dapat diperkirakan lebih besar dari 1. Jadi itu merupakan opsi 1 pada pembahasan yang kedua mengenai 100 telinga dari politik korupsi dan penekanan politik di Amerika. Saya akan lanjutkan ke opsi yang kedua, yaitu korupsi politik di legislatif dan kasus tangan bersih. Seperti yang sudah dibahas, skandal korupsi yang melibatkan partai politik dan perwakilan, mereka sangat penting dalam membentuk komposisi partai petisi selama seluruh keberadaan Republik Italia. Tiba-tiba atau belum pernah terjadi sebelumnya dalam istilah komparatif, keruntuhan tradisional sistem kepartaian Italia telah dihubungkan secara khusus dalam literatur. Terungkapnya skandal korupsi yang disoroti oleh investigasi yudisial di antara faktor-faktor lain seperti Bardi dan Iganazi di tahun 1998 dan juga Morilino di tahun 1996 yang melakukan proses politik dramatis yang terjadi dalam periode 2 tahun. Mengingat pentingnya acara itu, wajar untuk mencoba memahami jika hipotesis juga memainkan peran apapun dalam hal itu. Sayangnya, tepatnya untuk periode waktu di mana tangan bersih dibuka. Jika memungkinkan, ILSD telah memilih pidato oleh partai tersebut yang merupakan pemimpin. Dan juga jika tidak, anggota parlemen yang paling relevan untuk masing-masing di antara mereka berpartisipasi dalam debat parlemen yang telah terpilih. Di satu sisi, di antara 68 kategori yang disebutkan, satu adalah dikhususkan untuk mencatat penekanan yang ditempatkan oleh partai pada politik dan juga merupakan masalah korupsi selama setiap debat penobatan. Setelah memperkirakan posisi partai kiri ke kanan di Italia sesuai dalam pidato legislatif mereka, bisa dinilai bahwa tekanan spasial variabel persis seperti yang dilakukan di bagian sebelumnya, yaitu dengan mempertimbangkan parameter di jarak absolut antara PCI atau PDS dan DC atau sejak awal dari Badan Legislatif ke-9, yaitu di tahun 1983. Oleh karena itu, insentif untuk berinvestasi dalam kampanye negatif dapat dipertimbangkan sebagai fitur kompetisi pesta yang konstan. Terakhir, selain pemilu nasional, sejumlah pemilihan kode atau orde kedua atau lokal regional Eropa dan juga berlangsung selama investigasi jangka panjang atau berpagar. Catatan dari semua peristiwa itu dan berkonsekuensinya pada pesta pilihan pasti hilang karena menggunakan kumpulan seperti CMP yang berfokus hanya pada pemilihan nasional. Hal ini juga memungkinkan untuk mengontrol kemungkinan dampak waktu keputusan untuk menyelidiki jika insentif untuk melakukannya entah bagaimana lebih kuat atau lebih lemah selama berbulan-bulan dalam periode pemilihan atau konstitusional atau jika berubah entah bagaimana selama dalam kehidupan legislatif. Baik, jadi sekian hasil review ringkasan materi pendidikan anti korupsi mengenai korupsi, ideologi, dan populisme.
Saya ucapkan terima kasih.